Alamak, kuda pun gak mau narik karena ada Anies di gerobaknya. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Oke, kasih jalan bro. Jalan Pak. Ini memang sangat menegangkan sih, yaitu ketika Anies Baswedan naik delman, yaitu menuju ke markas dari PKS tersebut. Ternyata kuda yang ditumpangi Anies Baswedan tidak maju, melainkan malah mundur. Nah, ini pertanda apa ya ini? Padahal di situ ada 5 delman. Kok kebetulan yang ditunggangi oleh Anies Baswedan yang kudanya mendadak stres? Kenapa ya kira-kira ya? Ya biasanya sih kuda itu ya bisa merasakan lah aura-aura negatif. Banyak sekali tanda-tanda alam ya, kode-kode semesta. Apa Nasdem ini nggak ngelihat gitu ya? Kuda aja ngerti loh. Kuda ngerti loh. Dia tuh nggak mau jalan ke depan karena yang dibawa Anies. Ngerti dia itu. Punya perasaan, bisa merasakan vibrasi negatif dari seorang Anies gitu. Ini kenapa Nasdem nggak ngerti? Kenapa orang-orang masih ada yang mau dukung Anies? Ini kenapa gitu? Kalau kuda aja ngerti, kenapa kalian nggak ngerti? Ada peristiwa menggelikan terjadi ketika Anies Baswedan hendak menumpang andong untuk menuju ke acara deklarasi pencalonan bakal capres yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera. Kuda yang seharusnya menunaikan tugasnya dengan menarik gerobak yang dikaitkan dengan tali ke tubuhnya mendadak bergeming alias emoh bergerak sehingga sempat bikin suasana jadi awkward. Ada apakah gerangan sampai kuda pun enggan narik gerobak yang ada Aniesnya? Bagi sebagian orang tentu peristiwa ini bisa dibilang hanyalah kebetulan. Lawang mengendarai sepeda motor atau mobil saja kadangkala ada mogok atau macetnya. Apalagi ini kuda. Kalau sepeda motor akan diam saja ketika harus dituntun sesuai kehendak tuannya. Siapa yang bisa memaksa kuda berjalan atau berlari kalau kudanya sudah mengambil sikap dan memilih diam saja? Aduh doh, seorang Anies yang dikenal piawai berkata-kata, kali ini harus menerima kenyataan pahit ketika kuda yang berada persis di depannya memilih untuk diam. Mungkin kalau dia punya kemampuan berbicara bahasa kuda, kuda itu akan diajak bicara, diajak berdiskusi dan mungkin diberi janji manis kalau mau segera bergerak. Namun sayang, kuda itu memilih tidak bergerak. Mungkin dia merasa ada orang aneh duduk persis di belakangnya. Juga entah bagaimana mungkin kuda itu mengerti akan dijadikan alat politik dengan menuju ke kumpulan orang-orang partai yang dicitrakan sebagai partai agamis itu. Masih bagus kalau nggak sampai dikentutin atau mendadak kuda itu buang air, kecil atau besar di lokasi. Karena mungkin si pemilik kuda sudah mengantisipasi akan hal itu. Bayangin aja kalau kuda itu sudah mogok, bikin malu, terus menebar bau nggak sedap pula. Bisa berakhir di pemanggangan dalam wujud sate kuda kalau sampai berani macam-macam. Belum tahu dia yang naik itu siapa. Siapa? Ya bukan siapa-siapa. Jadi apakah peristiwa diamnya kuda itu sebagai pertanda alam bahwa karir politik Anies akan semakin suram? Lawang kuda saja mau menarik gerobak yang ada Aniesnya. Kok malah ada partai yang nekat mendukung urusan pencapresan yang ada Aniesnya. Namun setidaknya dengan diperjelasnya posisi PKS yang kini berada di barisan Anies, kita bersyukur bahwa partai yang kadernya pernah terlibat korupsi daging sapi itu sudah membuat keputusan. Kini kita tinggal mengarahkan pandangan ke arah kubu yang tidak ada PKS-nya. Karena dimanapun PKS bersikap atau berpihak, niscaya sikap atau pilihan yang benar adalah sebaliknya. Kalau PKS milih Anies, kita milih yang lawan politiknya, yang mungkin dalam waktu dekat akan ada kejelasan, termasuk dari PDIP dan KIB. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Acara Anies makin sepi, beredar kabar door prize settingan. Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Bangun jaringan sampai ke bawah, itu yang paling penting kita bangun. Dan ini kan bukan cuma Dela Batin, kita sekarang punya 74 simpul relawan yang ada di Konfederasi Nasional Relawan Anies. 74 itu tersebar di seluruh Indonesia. Ini sebetulnya datang ke sana ini kan
ingin ikut jalan sehat. Apalagi kuponnya gratis, kemudian hadiahnya umroh dan mobil, ya kan? Nah mereka yang mereka harapkan itu, mereka nggak berharap sama sekali bertemu dengan makhluk tukang tipu. Teman saya yang Anies banget itu ngotot bahwa jagoannya itu bakal jadi capres terkuat pada Pilpres 2024 nanti. Tapi sebaliknya saya bilang, Anies tidak akan bisa nyapres tahun depan. Itu justru semakin membongkar aib-aibnya sendiri. Makin lama rakyat Indonesia semakin pintar. Dulu Anies waktu dijual di pinggir jalan masih banyak yang mendatanginya karena diiming-imingi oleh door prize alias hadiah yang diundi untuk para hadirin. Hadiahnya nggak main-main Ferguso. Ada mobil, ada motor, emas batangan, sampai dengan uang tunai yang bisa mengundang iler para rakyat yang gampang dibodoh-bodohi. Anies dijual murah di panggung-panggung dengan iming-iming door prize. Lama-kelamaan makin menyusut. Loh kok bisa? Ternyata ada yang mengatakan bahwa door prize itu adalah settingan. Orang yang mendapatkannya diduga tim relawannya sendiri, sehingga bikin males. Lagi pula kalau yang dapat beneran, mereka mau bayarin pajaknya gitu? Saya kira event-event di mana Yohanes Baswedan dijajakan adalah sebuah event yang dibuat sedemikian rupa oleh event organizer. Supaya nanti dikira ramai, maka video yang diambil adalah di tengah-tengah. Strategi membuat sebuah acara dikira ramai adalah dengan pengambilan citra foto dari kerumunan, sehingga 10 orang yang ada di depannya memenuhi setiap sudut pengambilan gambar. Saya belajar hal ini di sebuah company yang melakukan iklan. Tapi apakah sebetulnya ramai? Tentu saja tidak. Angle dari pengambilan gambar itu penting. Coba kalau kita rame-rame selfie, jangankan 10 orang, 5 orang saja sudah sesak. Artinya, cara membuat ramai itu gampang. Lalu setelah pengambilan gambar atau video di sudut yang diinginkan, mereka membuat narasi seolah-olah ramai. Tapi jangan pernah lakukan pengambilan gambar lewat drone yang menampakkan sebetulnya yang terjadi. Perspektif drone itu benar-benar membuat kita sama-sama mengetahui apa yang terjadi. Tapi jangan tinggi-tinggi, nanti ketahuan begonya. Kayak di acara 212, pendukung Anies yang ibadah di sebuah bangunan yang dibangun di era Bung Karno yang menandakan titik. Ibadah kok menyembah simbol kejantanan alias titit, makanya nggak heran otak mereka itu loh. Aduh, sudahlah nggak usah dilanjutin. Sehingga angka 7 juta di Monas itu bisa kita sebut hoax. Kenapa? Ya karena pengambilan gambar dari drone terkesan ramai, ketinggiannya juga rendah. Membandingkan dengan konser Woodstock pada tahun 1969, hanya 400.000 orang. Tapi fotonya begini, sedangkan Monas diprediksi cuma 600.000 saja, atau mentok-mentok ya 1 juta lah. Itu pun bayarannya 100 miliar. Dan apalagi ditambah door prize. Door prize yang acara Monas itu nggak nanggung-nanggung. Door prize-nya surga. Jadi dari sini kita bisa paham kalau Anies itu suka pakai cara pencitraan bego. Makin dilakukan, kebegoannya makin membunjah. Makin lama, makin gak jelas. Makin kebongkar kedunguannya. Door prize pun ternyata fiktif. Bagaimana menurut Anda?